Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aurelia. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Hukum Diplomatik dan Konsuler. Untuk pertanyaannya yaitu, di sini saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik. Nah, sebelum itu, hukum diplomatik adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara melalui perwakilan diplomatik mereka. Prinsip-prinsip dalam hukum diplomatik sangat penting untuk menjaga kelangsungan dan efisiensi diplomasi internasional serta memastikan bahwa negara-negara dapat berinteraksi dengan cara yang damai dan saling menghormati. Untuk pengertian hukum diplomatik, yaitu cabang dari hukum internasional yang mengatur hak-hak dan kewajiban perwakilan diplomatik negara asing di negara penerima, serta untuk melindungi hak-hak diplomatik negara pengirim. Hukum diplomatik sering dikaitkan dengan Konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik, yang menjadi dasar utama dalam regulasi hubungan diplomatik antara negara-negara di seluruh dunia. Nah, prinsip-prinsip utama dalam hukum diplomatik yaitu ada yang pertama yang namanya prinsip timbal balik. Prinsip timbal balik adalah salah satu dasar utama dalam hubungan diplomatik. Prinsip ini berarti bahwa hak-hak dan kewajiban yang diberikan oleh suatu negara kepada perwakilan diplomatik dari negara lain akan diterima kembali dalam bentuk yang setara. Misalnya, jika suatu negara memberikan hak-hak istimewa kepada perwakilan diplomatik negara lain, negara tersebut juga berharap perwakilannya di negara itu mendapatkan hak-hak yang sama. Dalam konteks ini, hubungan diplomatik tidak hanya tentang kepentingan satu pihak, tetapi lebih pada pemahaman bahwa negara-negara harus bekerja sama dalam menghormati hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Prinsip timbal balik ini juga berlaku dalam pemberian hak-hak istimewa seperti kekebalan diplomatik dan kekebalan dari pajak. Yang kedua, prinsip kekebalan diplomatik. Kekebalan diplomatik adalah salah satu prinsip paling penting dalam hukum diplomatik. Diplomat sebagai perwakilan resmi dari suatu negara diberikan hak-hak kekebalan dari yurisdiksi peradilan dan administratif negara penerima. Kekebalan ini diberikan untuk memastikan bahwa diplomat dapat menjalankan tugas mereka tanpa campur tangan yang tidak sah dari negara penerima. Kekebalan dari yurisdiksi peradilan dapat meliputi yakni kekebalan dari penuntutan pidana dan perdata. Yang kedua, kekebalan dari penahanan ataupun penangkapan. Yang ketiga, kekebalan terhadap penyitaan harta benda pribadi. Namun, kekebalan diplomatik bukan berarti diplomat boleh melakukan pelanggaran hukum di negara penerima tanpa konsekuensi apapun. Dalam beberapa kasus, negara pengirim dapat mencabut kekebalan tersebut atau memanggil pulang diplomat yang terlibat dalam tindakan yang ilegal. Yang ketiga, prinsip persona non grata. Persona non grata adalah prinsip yang memberikan negara penerima hak untuk menyatakan seorang diplomat sebagai individu yang tidak diterima, yakni negara penerima tidak diwajibkan memberikan alasan atas dan untuk tindakan tersebut. Ketika seorang diplomat dinyatakan sebagai persona non grata, negara pengirim harus segera memanggil diplomat tersebut atau mengakhirinya dari tugas diplomatik di negara penerima. Prinsip ini penting karena memberikan negara menerima kontrol atas siapa yang diizinkan mewakili negara lain di wilayahnya. Hal ini juga merupakan cara diplomatik untuk menegakkan norma-norma perilaku di kalangan diplomat dan memastikan bahwa mereka tidak menyalahgunakan posisi atau kekebalan yang mereka miliki. Yang keempat, dikenal yang namanya
Prinsip non-intervensi. Prinsip non-intervensi menegaskan bahwa perwakilan diplomatik dari suatu negara tidak boleh campur tangan dalam urusan dalam negeri dari negara penerima. Ini berarti bahwa diplomat harus membatasi diri mereka pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan fungsi resmi mereka dan tidak boleh terlibat dalam politik domestik negara tersebut. Prinsip ini merupakan landasan penting dalam hukum internasional untuk mencegah terjadinya ketegangan diplomatik yang dapat mengarah pada konflik. Setiap pelanggaran terhadap prinsip ini dapat menyebabkan protes diplomatik, pengusiran diplomat, atau bahkan pemutusan hubungan diplomatik antar negara-negara tersebut. Yang kelima, prinsip ekstrateritorialitas. Prinsip ini dalam konteks hukum diplomatik mengacu pada pengakuan bahwa kedutaan besar atau kantor perwakilan diplomatik suatu negara dianggap sebagai bagian dari wilayah negara pengirim. Meskipun secara fisik berada di negara penerima, kedutaan besar dan kantor konsulat biasanya diberikan status ekstrateritorial yang berarti bahwa hukum negara penerima tidak sepenuhnya berlaku di sana, dan negara penerima harus menghormati wilayah perwakilan diplomatik tersebut. Prinsip ini memungkinkan perwakilan diplomatik untuk beroperasi tanpa takut akan campur tangan yang tidak sah dari otoritas negara penerima. Namun, ekstrateritorialitas tidak berarti bahwa perwakilan diplomatik adalah tempat yang sepenuhnya bebas hukum. Negara pengirim tetap bertanggung jawab atas segala tindakan yang terjadi di wilayah perwakilan diplomatiknya. Yang keenam, prinsip penghormatan terhadap kekebalan kedutaan. Salah satu hak utama yang diakui dalam hukum diplomatik adalah kekebalan kedutaan dan konsulat. Negara penerima dilarang untuk memasuki wilayah kedutaan atau konsulat negara pengirim tanpa izin dari negara pengirim. Bahkan jika ada pelanggaran hukum yang serius yang terjadi di dalam wilayah kedutaan, pihak berwenang negara penerima tidak boleh memasuki kedutaan tanpa izin. Prinsip ini bertujuan untuk melindungi fungsi-fungsi diplomatik dan mencegah gangguan terhadap operasional perwakilan diplomatik di negara penerima. Hal ini juga mencerminkan pentingnya menghormati kedaulatan negara pengirim di wilayah perwakilan diplomatiknya. Yang ketujuh, yakni prinsip perlindungan warga negara di luar negeri. Hukum diplomatik juga mencakup kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya yang berada di luar negeri. Perlindungan ini dilakukan melalui konsulat atau kedutaan negara pengirim. Fungsi ini sangat penting dalam situasi di mana warga negara mengalami masalah hukum atau keamanan di negara penerima. Yang kedelapan, ada prinsip penyelesaian sengketa secara damai. Yang kesembilan, prinsip fungsi representasi negara. Untuk kesimpulannya, hukum diplomatik sangat penting untuk menciptakan hubungan internasional yang stabil dan damai. Prinsip-prinsip hukum diplomatik seperti kekebalan diplomatik, ekstrateritorialitas, timbal balik, dan persona non grata, semuanya bertujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar negara dapat berlangsung tanpa gugatan dan dengan rasa saling hormat.